Alhamdulillah, SEMA Jakarta melakukan diskusi publik, ya kan, dengan tema perubahan awal program Astacita sebagai bentuk perubahan untuk Indonesia Emas. Kita tahu bahwasannya pemerintah hari ini sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai perubahan untuk bagaimana di masa mendatang, yakni di tahun 2045 itu bisa tercapainya Indonesia Emas gitu ya. Saya kira teman-teman sudah paham. Mungkin tanpa panjang lebar, saya sebagai moderator, saya akan membawa diskusi ini langsung saja untuk hak asasi manusia, di mana di misi pertama ini menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila seperti itu. Sebagaimana Pancasila itu adalah ideologi negara kita, dan juga memperkokoh sistem demokrasi ya, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada saat ini juga langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban, di mana poin pertama ini penguatan ideologi Pancasila itu sangat penting ya untuk mencapai moral bangsa. Lalu di poin kedua dalam visi Astacita ini yaitu penguatan pertahanan dan keamanan nasional, di mana misi kedua fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama, yaitu alat utama sistem senjataan atau alutsista ya, dan peningkatan kesejahteraan prajurit, yang dimana kita tahu bahwa kedua hal itu sangat penting untuk menopang penguatan pertahanan dan keamanan nasional, sehingga pemerintah berupaya untuk mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, air, dan juga untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif gitu, yang lebih berkelanjutan lagi. Dan poin selanjutnya yaitu poin ketiga itu untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan pengembangan kewirausahaan ya, di mana pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur gitu. Selain itu juga pengembangan kewirausahaan atau UMKM itu ditingkatkan melalui pelatihan dan akses pemodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah gitu. Jadi untuk kegiatan lapangan kerja yang berkualitas dan pengembangan kewirausahaan ini masuk ke dalam Astacita Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Lalu yang keempat itu pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender ya, di mana itu menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, lalu juga pada pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi gitu. Dan sehingga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan juga penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan. Ini juga sangat penting ya menurut saya juga. Lalu selanjutnya itu soal hilirisasi dan industrialisasi ya, untuk nilai tambah ekonomi, di mana ini adalah suatu hal yang pernah dibicarakan pada saat debat Pilpres ya, yaitu Mas Gibran berbicara soal hilirisasi dan industrialisasi di situ agar bisa terciptanya nilai tambah ekonomi. Lalu yang keenam itu fokus terhadap pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Jadi pemerataan ekonomi dimulai dari tahap paling dasarnya yaitu penopang negara, yaitu desa gitu, ya kan, untuk menekan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Lalu yang ketujuh itu ada reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Di mana kita tahu belakangan ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi ya, dimulai dari yang viral kemarin dari Timah terus ke Pertamina gitu. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi kasus korupsi yang terungkap nantinya. Lalu juga proses birokrasi yang sedang dibenahi, lalu ketahanan hukum dan juga reformasi politik itu menurut saya juga penting sekali ya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seperti itu.
Lalu kedelapan atau yang terakhir ini yaitu soal harmoni lingkungan, budaya dan toleransi beragama. Di mana misi yang terakhir dari Astacita ini itu untuk menekankan pentingnya menjaga harmoni antar lingkungan gitu ya dan budaya, serta mendorong toleransi antar umat beragama. Jadi tidak ada lagi konflik-konflik horizontal gitu ya antara suku, agama gitu dan juga budaya gitu. Hal ini bertujuan agar menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran dan berkelanjutan gitu. Ya, itu. Oke, terima kasih untuk Saudara Juliano, Ketua Umum SEMA Jakarta. Bisa teman-teman saksikan atau dengarkan bahwasannya pemerintahan Prabowo Gibran, saya pikir sangat sungguh-sungguh gitu ya untuk mencapai Indonesia Emas ini gitu. Apalagi banyak program-program dari seluruh kementerian yang mendukung hal tersebut gitu ya. Bisa kita dengarkan tadi ada beberapa poin, ada poin terkait politik, keamanan, hilirisasi, industri, dan yang lain-lainnya. Mungkin bisa kita lanjut kepada narasumber kedua, yaitu Saudara Amri Lokwamin sebagai Ketua Umum Jaringan Mas Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para aktivis, para mahasiswa dan pemuda, wabil khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Ucapkan terima kasih, saya telah dihadirkan juga dalam diskusi pada siang hari ini dan dibuat oleh Forum Kajian Serikat Eksekutif Mahasiswa Se-Jakarta atau SEMA Se-Jakarta terkait dengan tema yang hari ini diangkat oleh SEMA Se-Jakarta sebagai tema perubahan awal dan program Astacita sebagai bentuk perubahan menuju Indonesia Emas. Tema yang sangat menarik di mana pemerintah saat ini yang sedang bekerja keras untuk membangun program-program di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pendapatan per kapitanya setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Moderate Income Trap atau disebut dengan MIT. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam pembangunan masa depan di era reformatif menjadi transformatif melalui 3 area perubahan. Rekan-rekan, tentunya transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pemerintah harusnya bisa meluncurkan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau bisa disebut dengan RPJPN di tahun 2025 hingga tahun 2045 untuk mencapai visi dan misinya Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Dalam hal ini guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sepertinya sangat dibutuhkan smart execution dan dibutuhkan smart leadership oleh strong leadership yang berani dan pandai mencari solusi dan yang punya nyali, optimis menanggapi cita-cita tersebut, sehingga Indonesia dibekali dengan berbagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Perluasan lapangan kerja tentunya menjadi fokus penting. Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Saat ini Indonesia berada pada periode rasio ketergantungan, sehingga penduduk yang paling rendah atau misalnya puncak bonus demografi yang terjadi hanya 1 kali dalam sejarah peradaban suatu negara. Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga
tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis. Tentunya kawan-kawan, program Asta Cita yang memang dibangun oleh pemerintah Prabowo saat ini, saya sebagai pemuda, saya sebagai mahasiswa juga, saya mendorong Asta Cita tersebut. Karena kawan-kawan telah kita rasakan bersama pada saat ini, yang dimana terselenggaranya program Asta Cita yang sempat disinggung oleh moderator kita awal tadi, bahwa tindak pidana korupsi di bangsa ini yang di zaman presiden sebelumnya yang tidak terbuka ke publik, sekarang kita ketahui bersama terbuka ke publik, karena seluruh anggaran itu dapat dimonitoring langsung karena adanya namanya Asta Cita tersebut, kawan-kawan. Semoga kita sama-sama sebagai pemuda, saya mengajak ke kawan-kawan sekalian dan mahasiswa, kita sama-sama tetap mendorong Asta Cita ini agar program Indonesia Emas di tahun 2045 tercapai, program Prabowo Gibran tercapai ke depannya. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya sebagai pelengkap aja. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kedua, Saudara Amri. Saya kira cukup jelas ya bahwasannya kegiatan-kegiatan atau program-program yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, yaitu untuk menggerakkan bagaimana Asta Cita untuk Indonesia Emas itu dapat terwujud ya. Apalagi kita lihat bahwasannya banyak gebrakan-gebrakan atau tindakan-tindakan pemerintah yang saat ini dilakukan itu, insya Allah mungkin kedepannya akan memberikan efek yang bagus gitu ya, atau positif gitu ya. Mungkin teman-teman tahu bahwasannya pemerintah sekarang ini sedang gencar-gencarnya melakukan beberapa program yang dirasa mungkin kedepannya akan memberikan efek positif gitu ya untuk generasi mendatang gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Satu atau dua orang bertanya, silakan. Biar diskusi kita lebih enak dan cair. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Boleh ini moderator untuk ditanya. Nyalain Mas, ininya Mas. Ampun. Biar Maaf ya, kelihatan, agak-agak biar kelihatan ganteng ya. berat. Ampun. Itu kameranya berembun gitu. Iya, ini moderator, mohon maaf, ini agak-agak kurang. Silakan. Depan. Baik, paling saya mau tanya terkait poin tertinggi tentang Asta Cita ya. Gimana? Politik, hukum. Ya, saya mau negatif ya. Di poin yang ke-7 itu kan memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, sama memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kedengar nggak suara? Sorry moderator.